dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang kami hormati anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Bapak Imam Bukhari SH serta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Bapak Hendri Hasim SH. Yang kami hormati Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bapak Abdul Holik MPD. Yang kami hormati Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bapak Agus Ramdhani SIP MH. Yang kami hormati Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Ibu Putih Intansari SHMH, serta hadirin yang berbahagia. Dan yang kami hormati Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Bapak Dwi Hendro Nugroho SEMM, dan hadirin Ormas, OKP dan media. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Jam'an hadza jam'an sosialisasi pengawasan partisipasi pemilu tahun 2024 bersama Ormas, OKP dan media. Jam'an marhuman mubaraka wa taqarrabuna min ba'dihi tafarruqan ma'suman malhur. Allahumma ja'alna. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Kodim SDMO Bapak Imam Bukhari SH beserta rombongan. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Utara yang sempat hadir, seluruh peserta sosialisasi dari unsur Ormas, OKP dan media, serta hadirin yang berbahagia. Perkenankan dalam kesempatan ini selaku penyelenggara kami melaporkan kepada Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Utara pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada kesempatan pagi ini sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini dilaksanakan atas dasar 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua, Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Kedua, Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang tahapan pengawasan kampanye pemilihan umum. Keempat, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum. Dan yang terakhir, Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dan partisipasi bagi Ormas, OKP dan media dalam pengawasan partisipatif tahapan pemilu serentak tahun 2024. Sehubungan dengan maksud dan tujuan di atas, kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini mengambil tema sosialisasi pengawasan partisipatif dalam tahapan pemilu serentak tahun 2024 bagi Ormas, OKP dan media di Kabupaten Lampung Utara. Dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Peserta sejumlah 45 orang yang terdiri dari unsur Ormas, OKP dan media se-Kabupaten Lampung Utara. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon berkenan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Utara untuk dapat menyampaikan arahan sekaligus pembuka sosialisasi pada kesempatan pagi hari ini secara resmi. Demikian yang dapat kami laporkan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Mas Imam Bukhari. Kemudian yang saya hormati sebelah kanan saya Pak Agus Romdani. Selanjutnya ada Pak Abdul Holik, Ibu Putri Intan Sari, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh adat, tokoh agama, insan pers, ormas, OKP, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini tanpa ada halangan satu apapun. Selanjutnya salawat beserta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarganya yang syafaatnya kita nantikan di yaumil kelak akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini pertemuan kita hari ini adalah sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu tahun 2024. Kenapa partisipatif? Karena Bawaslu secara struktur ini sangat sedikit dan terbatas. Di tingkat RI itu 5 orang, membawahi se-Indonesia. Kemudian di provinsi ada 7 orang, termasuk Pak Imam. Di kabupaten kita di sini ada 5 orang. Tiap-tiap kecamatan kita punya 3 orang. Bagi kami itu sangatlah sedikit. Sementara jangkauan dan luas wilayah itu sangat luas dan tugas yang diemban sangat berat. Oleh karena itu perlu partisipasi pengawasan dari Bapak Ibu sekalian yang menjadi mata bagi kami, menjadi tangan bagi kami, itu menjadi harapan bagi kami untuk bekerja sama agar menjadi mata, menjadi tangan. Kalaupun nanti misalkan dalam tahapan pemilu Bapak Ibu melihat ada pelanggaran, silakan jangan segan-segan melapor baik kepada Panwascam ataupun langsung kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Utara. Oleh karena itu kami mengharapkan kerjasama yang baik di antara kita, baik pada ormas, OKP, insan pers, ibu-ibu juga ini. Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Jadi memang belum ada yang ditetapkan, masih tahapan verifikasi. Verifikasi administrasi dan faktual. Mengecek kesesuaian kepengurusan, ketua, sekretaris, dan bendahara, kemudian kantor. Selanjutnya keanggotaan partai politik itu sendiri, partai yang baru ataupun partai yang tidak masuk parlemen threshold. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
saya mengharapkan Pak Imam Bukhari selanjutnya akan memberikan ujangan pada, termasuk nanti mungkin ada MOU yang sudah dibagikan draftnya. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2024 bersama Ormas, OKP dan media. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Puji syukur alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul bersama dalam rangka sosialisasi partisipasi pemilu 2024. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam melimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung, Mas Imam Bukhari Sarjana Hukum, Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, Pak Hendri Hashim, Divisi Penanganan Pelanggaran Data Informasi, Pak Gus Ronggoni, Ibu Putri Tansari, Divisi Sengketa yang kami hormati, dan Koordinator Sekretariat Pak Dwi Hendro Nugroho yang kami hormati. Tak lupa pimpinan OKP Ormas Media yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Merdeka! Ya semangat juga. Semangat. Saya lihat Abah ini luar biasa. Masih semangat. Berapa? Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Lampung Utara yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pula seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Utara yang semoga juga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Polsek Bawaslu Kabupaten Lampung Utara yang selalu siap. Saya cintai seluruh tamu undangan yang tidak saya sebutkan atau bahkan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau nanti saya sebutkan satu persatu mungkin saya hanya akan habis menyebutkan satu UKP atau ORMEK sampai jam 12 nanti. Dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, serta selalu diberikan kesehatan, karena itu memang yang paling penting. Pertama tentu saja kita harus selalu memupuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rasa syukur, kalau kata kawan-kawan PNI, kata bapak-bapak NU, kata bapak sahabat-sahabat Ansor, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mohon maaf ini, saya ini ngapalin udah 2 minggu yang lalu bicara di sini. Nyuruh, segera kerjakan. Tapi kalau pimpinan, ayo kita kerjakan. Begitu juga dengan konteks pengawasan. Jangan sampai nanti teman-teman Bawaslu sampai tingkatan DPTPS nyuruh masyarakat, tapi ngajak masyarakat itu yang benar. Jangan nyuruh masyarakat awas, tapi ayo kita awasi. Itu pentingnya pertama merangkul untuk mencapai atau mengimplementasikan tujuan partisipatif itu. Kenapa penting partisipatif itu? Pertama tadi sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu bahwa kita sangat kurang secara SDM. Kalau di RI hanya ada 5, di provinsi hanya ada 7, di kabupaten kota seluruh Lampung ini hanya ada 61 orang, di kecamatan ada 687 orang yang baru direkrut, dan ke depan sampai tingkatan PTPS itu sekitar 27.000 orang untuk mengawasi hampir 7 juta masyarakat Provinsi Lampung. Artinya apa? Perbandingan antara SDM penyelenggara di Bawaslu tidak seimbang dengan yang diawasi. Maka penting ada pengawasan partisipatif.
Dari siapa? Dari seluruh elemen, termasuk ormas dan OKP, termasuk masyarakat pada umumnya. Kenapa penting? Karena itu tadi, dan siapa yang diawasi bukan hanya partai politik atau peserta pemilu, karena yang nanti yang akan diawasi ini masyarakat juga. Karena seringnya masyarakat ketika nggak tahu bahwa ada konsekuensi terkait pelanggaran-pelanggaran, maka saya apresiasi betul nanti ketika memang diakhiri dengan MOU itu. Jadi di Bhagavad Gita itu ada bahasa seperti ini, karmane wadikaraste mapale sukadacana. Lakukan tugasmu, lakukan tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya tanpa pernah menghitung untung ruginya terlebih dahulu. Itu saja dari saya ini wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaira dari Lembaga Swadaya Perempuan Mandiri Lampung. Kami diundang untuk sosialisasi pengawasan partisipasi pemilu tahun 2024 oleh Bawaslu. Yang ingin saya tanyakan, sebelum kami melakukan melangkah jauh ke depan, apa saja yang harus kami lakukan ke depan? Apakah bentuknya penyuluhan kepada masyarakat? Apakah edukasi kepada masyarakat, khususnya kami kaum perempuan? Itu saja yang ingin saya tanyakan, Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan kita ini sebetulnya nggak jauh dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat seperti money politik. Jadi inilah yang dilakukan oleh oknum parpol ataupun caleg ataupun di pemenangan daripada caleg yang diutus oleh parpol. Jadi saya di sini sebetulnya, maaf ya Mas ya, Bawaslu hanya terkadang berputar di seputaran administrasi. Ya, ketika kita selaku elemen masyarakat ada temuan-temuan yang sangat memang temuan yang real gitu kan, di lapangan masih ada pelanggaran, ini yang tidak bisa dieksekusi oleh Bawaslu. Saya juga nggak tahu apakah ini memang Bawaslu terbatas oleh aturan yang ada sehingga tidak bisa mengeksekusi permasalahan itu dan menyelesaikan, ataukah apa? Nah kita sudah sama-sama artinya tahu ketika banyak permasalahan di pilkada, ada pileg, itu sering sekali dilakukan OTT. Artinya tangkap tangan oleh baik itu elemen masyarakat ataupun pihak-pihak yang terkait kepada pelaku-pelaku pelanggaran tersebut. Tapi yang kita lihat, yang kita sadari, artinya Bawaslu hanya berputar dengan birokrasi. Artinya ini akan juga ke Kumdu dan lain sebagainya. Kami sebagai masyarakat berharap kepada pemerintah untuk artinya memberikan kewenangan dan keluasan kepada Bawaslu sehingga bisa mengeksekusi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum dalam merusak demokrasi. Yang pertama, KMPI mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu hari ini. Yang selanjutnya, saya seperti yang disampaikan oleh senior saya, Tan SPP tadi, bahwa yang menjadi problem paling mendasar dalam sistem demokrasi kita, dalam kepemiluan kita itu hanya ada dua. Pertama, money politik, kedua, manipulasi suara. Itu yang menjadi akar persoalan. Jadi apapun pemilu, judulnya pemilu kepala desa, pilkada, pilpres, apapun, pasti dua itu akar persoalannya. Nah, akar persoalan ini kan kalau tidak diobati atau disembuhkan, bagaimana? Yang kita lakukan hari ini kan pencegahan. Yang kita lakukan hari ini kan langkah antisipatif. Yang kita lakukan hari ini kan pengawalan. Nah, tapi kan yang menjadi sumber masalahnya dua tadi. Nah, sumber masalah ini kalau menurut kami paling tidak disebabkan yang pertama adalah partai politik yang tidak menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana mestinya. Dan kesalahannya bukan hanya di partai politik,
Yang kedua tentu ini juga adalah problem yang ada di penyelenggara, baik KPU ataupun Bawaslu. Yang ketiga, tentu juga tidak boleh lepas tangan kita semua, civil society, baik itu organisasi, baik itu pers, perguruan tinggi, dan masyarakat madani lainnya pun itu juga bertanggung jawab atas problem ini dalam eksekutif atau dia mendapatkan nomor urut dalam legislatif. Itu ongkosnya besar. Yang kedua, terlebih dalam legislatif, orang mau menang, dia tahu di dalam partainya itu sudah sikut-sikutan. Kalau dia hanya mengandalkan integritas, mengandalkan kebaikan, 80-90% pasti kalah. Pertama yang harus dilakukan, koordinasi dengan pengawas setempat, minimal itu. Yang hari ini misal belum terbentuk sampai tingkatan desa, misal. Pertama yang harus dilakukan, minimal kita mensosialisasikan kapan sih pemilu, kapan sih pilkada, kapan pemilu. Tanggal berapa? Nah, lupa juga ya. Artinya masyarakat ini nanti harus tahu juga ini. Minimal tahu kapan pemilu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Terus kapan pilkada? Pilkadanya kapan? November 2024. Tanggal 2000. lupa juga ya. Tanggal 27 November 2024. Minimal sampaikan itu terlebih dahulu. Terus misal ibu-ibu kan biasanya sambil ngobrol bisa, tapi nanti kalau misal sudah pemilihan dan jangan sekali-kali politik uang. Kenapa? Karena ada hukumannya loh dengan bahasa mereka. Dan itu saya praktekkan betul ketika di desa saya ada pilkada yang menang tanpa uang sama sekali. Karena saya ancam juga calonnya ini. Saya mau membantu kamu, tapi kalau sampai pakai uang, saya yang paling pertama hantam kamu. Saya bilang kayak gitu. Memang harus ada orang yang berani untuk bersikap kayak gitu. Nyuruh, segera kerjakan. Tapi kalau pimpinan, ayo kita kerjakan. Begitu juga dengan konteks pengawasan. Jangan sampai nanti teman-teman Bawaslu sampai tingkatan DPTPS nyuruh masyarakat. Tapi ngajak masyarakat itu yang benar. Jangan nyuruh masyarakat awasi, tapi ayo kita awasi. Itu pentingnya pertama merangkul untuk mencapai atau mengimplementasikan tujuan partisipatif itu. Kenapa penting partisipatif itu? Pertama tadi sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu bahwa kita sangat kurang secara SDM. Kalau di RI hanya ada 5, di provinsi hanya ada 7, di kabupaten kota seluruh Lampung ini hanya ada 61 orang, di kecamatan ada 687 orang yang baru direkrut, dan ke depan sampai tingkatan PTPS itu sekitar 27.000 orang untuk mengawasi hampir 7 juta masyarakat provinsi Lampung. Artinya apa? Perbandingan antara SDM penyelenggara di Bawaslu tidak seimbang dengan yang diawasi. Maka penting ada pengawasan partisipatif. Dari siapa? Dari seluruh elemen, termasuk ormas dan OKP, termasuk masyarakat pada umumnya. Kenapa penting? Karena itu tadi. Dan siapa yang diawasi? Bukan hanya partai politik atau peserta pemilu. Karena yang nanti yang akan diawasi ini masyarakat juga. Karena seringnya masyarakat ketika nggak tahu bahwa ada konsekuensi terkait pelanggaran-pelanggaran. Maka saya apresiasi benar nanti ketika memang diakhiri dengan MOU. Itu. Jadi di Bhagavad Gita itu ada bahasa seperti ini. Karmane wadikaraste mapale sukadacana. Lakukan tugasmu, lakukan tanggung jawabmu dengan sebaik-baiknya tanpa pernah menghitung untung ruginya terlebih dahulu.
Itu saja dari saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada money politik dan manipulasi suara itu. Oke, terkait apa yang harus dilakukan ini LSPN untuk merangkul supaya pengawasan partisipatif ini berjalan. Pertama yang harus dilakukan, koordinasi dengan pengawas setempat minimal itu. Yang hari ini misal belum terbentuk sampai tingkatan desa misal. Pertama yang harus dilakukan, minimal kita mensosialisasikan kapan sih pemilu, kapan sih pilkada, kapan pemilu. Tanggal berapa? Nah, lupa juga ya. Artinya masyarakat ini nanti harus tahu juga ini. Minimal tahu kapan pemilu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Terus kapan pilkada? Pilkadanya kapan? November 2024. Tanggal 2000. lupa juga ya. Tanggal 27 November 2024. Minimal sampaikan itu terlebih dahulu. Terus misal ibu-ibu kan biasanya sambil ngobrol tapi nanti kalau misal sudah pemilihan dan jangan sekali-kali politik uang. Kenapa? Karena ada hukumannya loh dengan bahasa mereka. Dan itu saya praktekkan betul. Ketika di desa saya ada pilkada yang menang tanpa uang sama sekali. Karena saya ancam juga calonnya ini. Saya mau membantu kamu, tapi kalau sampai pakai uang, saya yang paling pertama hantam kamu. Saya bilang kayak gitu. Memang harus ada orang yang berani untuk bersikap kayak gitu. Satu, dua, salam awas. Salam awas. Satu, dua. Iya. Gaya bebas Pak. Satu. Gaya bebas. Dua. Pak Imam, selaku Bawaslu dari Provinsi Lampung, sejauh mana tanggapan kita terkait dengan kegiatan sosialisasi pada hari ini, Pak? Ya, memang pertama yang harus dilakukan, yang harus kita sepakati sama-sama, pengawasan partisipatif itu penting. Kenapa saya bilang penting? Karena kita secara SDM tidak akan mampu mengawasi secara keseluruhan masyarakat di wilayah ini. Yang kedua, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, baik dari tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah, sudah banyak sekali kerjasama baik dengan perguruan tinggi, OKP maupun Ormas untuk sama-sama bersinergi bahwa ini hajat kita bersama, bukan hajat hanya dibatasi oleh penyelenggaranya, tapi ini semua kepentingan untuk semua. Bahwa masyarakat juga harus sama-sama ikut berpartisipasi. Tentunya dengan tujuan bahwa harapan kita ke depan terpilihlah pemimpin-pemimpin yang punya integritas, pemimpin-pemimpin yang memang mampu mensejahterakan rakyat, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab akan kepemimpinannya. Makanya penting saya tekankan, mari kita sama-sama bergotong royong supaya demokrasi di Lampung ini dan umumnya di seluruh wilayah Indonesia lebih baik, supaya sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai dengan kontribusi kita untuk sama-sama berpartisipasi dan pengawasan. Tujuan daripada sosialisasi Di dalam pengawasan ada istilah cegah, tangkas, dan awas gitu. Bisa dijelaskan definisinya ketiga itu? Jadi cegah, awas, dan tindak. Tindak, Jadi oh ya. tagline kita hari ini berubah. Yang dulunya awasi, tindak, dan cegah. Awasi, cegah, dan tindak. Sekarang jadi cegah, awasi, dan tindak. Artinya ketika kita sudah belajar dari masa lalu bahwa banyak hal yang bisa kemungkinan terjadi lagi ke depan, artinya kita cegah lebih dahulu dan kita mengawasi, karena kita juga sama-sama tahu bahwa mungkin akan banyak orang-orang yang dulunya juga sama akan melakukan hal serupa, makanya kita juga harus mengawasi. Dan tindak adalah ketika kita memang tahu bahwa di situ ada pelanggaran, maka kita wajib hukumnya untuk menindak.
mendidak dalam konteks bahwa kita punya aplikasi sigap lapor. Artinya kita bisa melaporkan itu kepada misal tingkat kecamatan untuk diteruskan kepada kabupaten, untuk diteruskan lagi sesuai dengan konteks yang dilaporkan. Misal administrasi bisa sampai kepada kabupaten, selesai di kabupaten, misal kayak gitu. Artinya tindakan kita itu tidak hanya untuk menindak, tapi ketika kita sudah mengawasi dan tahu, tindakan kita minimal melaporkan terlebih dahulu supaya ada tindak lanjut ke depannya dari teman-teman Bawaslu. Harapan kita sendiri Pak terkait dengan pemilu 2024. Harapannya adalah kenapa kita mencoba merangkul seluruh stakeholder dan masyarakat untuk ikut sama-sama dalam pengawasan partisipatif. Harapannya dengan pengalaman pertama di Indonesia dan terbesar di Indonesia di tahun 2024 ini dan baru pertama kali akan terjadi, harapannya adalah demokrasi kita akan lebih baik. Apalagi dengan kondisi bangsa yang hari ini dalam konteks-konteks tertentu masih banyak ketimpangan. Harapannya dengan demokrasi hari ini, dengan kontribusi kita dalam pengawasan, demokrasi akan lebih baik dan menciptakan dan terpilihnya pemimpin-pemimpin yang terbaik menurut masyarakat.